Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amana Mana Channel. Mari belajar PPKN bersama. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN bab 5 bagian A kelas 7 SMP MTS. Untuk bab 5 membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Pada hakikatnya, dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa A. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. B. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Dua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A UUD RI tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut, terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah sebagai berikut. 1. Dasar persamaan. Artinya, setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. 2. Persatuan. Artinya, dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. 3. Pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. 4. Demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. 5. Demokrasi kooperatif. Artinya, demokrasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Muhammad Hatta, pasal 33 ayat 1 UUD RI tahun 1945, koperasi merupakan soko guru sistem perekonomian di Indonesia. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 UUD Negara RI tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara.
Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Empat, kerjasama antar umat beragama. Pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. A. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. B. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. 3. Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. 4. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih.